to my paradise. Come and take a look out through my eyes, and you decide what people like to say. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 2023 akan melakukan observasi lapangan di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan judul Analisis Resiko Lingkungan dan Pariwisata Berkelanjutan di Bali. Dadah semuanya, ikuti keseruan kami. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kondisi pariwisata di kawasan Ubud, Bali, serta berbagai dampak yang muncul akibat perkembangan pariwisata yang semakin pesat. Dalam pembahasan ini, kami akan mengunjungi 3 lokasi terkenal di Ubud, yaitu Tegalalang, Pasar Seni Ubud, dan Puri Agung Ubud. Lokasi pertama yang kami kunjungi adalah Tegalalang. Kawasan ini terkenal dengan pemandangan sawah terasering yang sangat indah dan menjadi salah satu ikon wisata alam di Bali. Banyak wisatawan domestik maupun mancanegara datang ke tempat ini untuk menikmati suasana pedesaan yang asri. Melihat sistem irigasi tradisional di Bali, hingga berfoto di berbagai spot wisata yang tersedia. Selain terkenal karena keindahan alamnya, Tegalalang juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar. Banyak warga membuka usaha seperti restoran, kafe, toko oleh-oleh, hingga tempat wisata seperti ayunan atau swing yang menarik perhatian wisatawan. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang, perekonomian masyarakat sekitar pun ikut meningkat. Namun, perkembangan pariwisata di Tegalalang juga membawa perubahan bagi lingkungan sekitar. Lahan yang dulunya digunakan untuk pertanian, perlahan mulai berubah menjadi tempat usaha wisata. Jika pembangunan dilakukan terus-menerus tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan, maka keaslian alam Tegalalang bisa berkurang di masa depan. Selain perubahan lingkungan, masalah lain yang mulai terlihat di kawasan Tegalalang adalah kemacetan lalu lintas. Jalan menuju kawasan wisata ini sering dipadati kendaraan wisatawan, baik mobil pribadi, motor, maupun bus pariwisata. Kemacetan ini biasanya terjadi pada siang hingga sore hari, terutama saat musim liburan dan akhir pekan. Banyak kendaraan yang berhenti di pinggir jalan karena wisatawan ingin berfoto atau mengunjungi tempat wisata tertentu. Hal tersebut membuat jalan semakin menjadi sempit dan arus kendaraan yang terganggu. Kondisi kemacetan ini tidak hanya mempengaruhi wisatawan, tetapi juga masyarakat lokal yang setiap harinya menggunakan jalanan tersebut untuk beraktivitas. Waktu perjalanan menjadi lebih lama dan suasana jalan menjadi kurang nyaman. Jika masalah ini tidak segera ditangani, maka kenyamanan wisatawan dapat menurun dan kualitas pariwisata di Tegalalang bisa terganggu. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan transportasi yang lebih baik seperti penataan area parkir, pengaturan arus kendaraan, dan penyediaan fasilitas transportasi umum yang memadai. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha wisata juga sangat diperlukan agar kawasan Tegalalang ini tetap nyaman untuk dikunjungi tanpa merusak lingkungan sekitar. Lokasi kedua yang kami kunjungi adalah Pasar Seni Ubud. Tempat ini merupakan salah satu pusat perdagangan seni dan kerajinan khas Bali yang sangat terkenal.
Di pasar ini, wisatawan dapat menemukan berbagai macam barang seperti pakaian tradisional, tas anyaman Bali, lukisan, serta ukiran-ukiran kayu hingga berbagai aksesoris khas daerah Bali. Pasar Seni Ubud selalu ramai dikunjungi wisatawan karena lokasinya strategis dan menjadi salah satu tujuan utama saat berwisata ke Ubud. Aktivitas jual beli di pasar ini tentunya memberikan dampak positif bagi perdagangan dan masyarakat sekitar karena membantu meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Namun, ramainya aktivitas wisata juga menyebabkan meningkatnya jumlah sampah di kawasan Pasar Ubud sendiri. Sampah berasal dari plastik pembungkus, botol minuman, sisa makanan, juga limbah lainnya yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan maupun wisatawan. Sebenarnya, pengelolaan sampah di Pasar Seni Ubud sendiri sudah cukup baik. Banyak petugas kebersihan yang bekerja setiap hari untuk membersihkan area pasar dan beberapa sampah juga sudah dipilah antara sampah organik dan anorganik. Tempat sampah juga sudah banyak disediakan di berbagai titik tertentu untuk memudahkan para pengunjung maupun wisatawan asing lainnya untuk membuang sampah pada tempatnya. Meskipun pengelolaan sampah sudah dilakukan dengan baik, masih ada sebagian oknum masyarakat maupun wisatawan yang membuang sampah sembarangan. Beberapa pengunjung masih kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan dan membuang sampah di jalan, selokan, maupun area sekitar pasar. Akibatnya, lingkungan pasar terkadang terlihat kotor dan tidak nyaman. Ketika sampah menumpuk, petugas kebersihan seringkali menjadi pihak yang disalahkan karena dianggap tidak membersihkan area pasar dengan baik. Padahal, masalah utama bukan terletak pada petugas kebersihan, melainkan pada kurangnya kesadaran masyarakat dan wisatawan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jika semua orang membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan pasar akan tetap bersih dan nyaman untuk dikunjungi. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan saja, tetapi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, pedagang, dan wisatawan. Harus saling bekerja sama agar lingkungan wisata tetap terjaga. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga perlu terus dilakukan agar kesadaran masyarakat semakin meningkat dan masalah sampah dapat dikurangi. Puri Agung Ubud dan Pelestarian Budaya. Lokasi terakhir yang kami kunjungi adalah Puri Agung Ubud. Tempat ini merupakan salah satu bangunan bersejarah dan pusat budaya yang sangat penting di kawasan Ubud. Puri Agung Ubud terkenal dengan arsitektur khas Bali yang masih terjaga dengan baik hingga saat ini. Di tempat ini, wisatawan dapat melihat secara langsung budaya Bali melalui pertunjukan tari tradisional, upacara adat, serta bangunan tradisional yang memiliki nilai sejarah tinggi. Puri Agung Ubud menjadi bukti bahwa masyarakat Bali masih sangat menjaga tradisi dan budaya mereka di tengah perkembangan zaman dan pariwisata modern. Salah satu konsep penting yang diterapkan masyarakat Bali adalah Trihita Karana. Konsep ini mengajarkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Konsep tersebut sangat penting diterapkan dalam pengembangan pariwisata agar budaya dan lingkungan tetap terjaga. Jika pembangunan pariwisata dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan budaya dan lingkungan, maka identitas asli Ubud bisa perlahan hilang. Oleh karena itu, pelestarian budaya harus tetap menjadi prioritas utama
agar generasi mendatang masih dapat menikmati budaya dan tradisi Bali yang khas. Selain menghadapi masalah kemacetan dan lingkungan, sektor pariwisata Bali juga dipengaruhi oleh kondisi global. Salah satu contohnya adalah konflik antara Iran dan Israel yang menyebabkan ketegangan internasional. Konflik tersebut berdampak pada sektor penerbangan dan perjalanan internasional. Beberapa wisatawan menjadi khawatir untuk bepergian ke luar negeri, sehingga menunda atau membatalkan perjalanan mereka ke Bali. Akibatnya, jumlah wisatawan yang datang ke Bali sempat mengalami penurunan. Dampak ini tentu dirasakan oleh masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata, termasuk masyarakat di kawasan Ubud yang bergantung pada penghasilan dari wisatawan. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Ubud memiliki potensi wisata yang sangat besar melalui keindahan alam Tegalalang, keramaian pasar seni Ubud, dan kekayaan Ubud di Puri Agung Ubud. Namun, perkembangan pariwisata juga membawa berbagai tantangan seperti kemacetan, masalah sampah, perubahan lingkungan, dan dampak kondisi global terhadap sektor pariwisata. Karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, petugas kebersihan, dan wisatawan agar lingkungan dan budaya di Ubud tetap terjaga. Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata di Ubud dapat terus berkembang secara berkelanjutan tanpa merusak alam dan budaya yang menjadi daya tarik utamanya.